Bayangkan, di bawah langit Bali yang biasanya teduh, tiba-tiba puluhan kendaraan hitam berpelat luar kota meluncur cepat. Suara knalpot meraung seperti seruan perang. Bendera hitam berlogo Grip berkibar di setiap ujung tiang. Di atas mobil komando, seorang pria berdiri tegak dengan sorban merah menyala dan wajah penuh bara. Namanya Arman Widodo. Tatapan matanya menantang, mikrofon di genggamannya bergetar hebat. Ia berteriak, membakar semangat anak buahnya. Tapi tak seorang pun dari mereka menyadari bahwa langkah hari ini akan membuka pintu benturan. Bukan antara tubuh dan senjata, tapi antara arogansi dan kehormatan adat. Dan dari balik pura-pura suci yang sunyi, mata-mata Bali sedang mengamati. Menunggu. Bersiap. Ini bukan tentang unjuk kekuatan. Ini tentang siapa yang benar-benar mengenal tanah yang sedang mereka injak. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Pagi itu, Denpasar belum ramai. Tapi ketegangan sudah terasa bahkan sebelum matahari naik sempurna. Jalan utama menuju lapangan Lumintang dipenuhi puluhan mobil hitam, bak terbuka dan motor-motor besar. Orang-orang berseragam serba gelap turun dari kendaraan. Mereka membawa spanduk panjang bertuliskan, Grip hadir untuk Indonesia. Di tengah mereka, berdiri sosok Arman Widodo. Tubuhnya tegap, sorban merah melilit erat kepalanya. Sorot matanya tak menunjukkan rasa takut. Hari itu, ia merasa menjadi raja. Sebuah panggung darurat didirikan. Mikrofon dicolok ke speaker besar yang menggetarkan udara. Arman naik ke atas panggung. Di tangannya, selembar naskah orasi yang sudah ia hafalkan semalaman. Dari Jawa kami datang untuk membawa ketertiban, keadilan, dan kekuatan rakyat. Suara itu menggema hingga ke ujung lapangan. Para pendukungnya bersorak. Beberapa dari mereka menyiarkan langsung ke media sosial. Senyuman puas menghiasi wajah Arman. Di matanya, hari itu adalah awal penaklukan. Namun dari kejauhan, di balik pepohonan, beberapa warga Bali merekam diam-diam. Ada wajah-wajah tegang di antara mereka. Bali bukan tempat sembarang orang datang lalu berteriak soal kekuatan. Di tanah ini, suara harus disampaikan dengan hati, bukan gertakan. Dan seperti yang sudah diduga, siaran langsung dari lapangan itu menyebar cepat. Video Arman berorasi viral hanya dalam hitungan jam. Tapi bukan pujian yang datang. Komentar dari netizen membanjiri unggahan. Mayoritas adalah kecaman. Bali punya pecalang, bukan preman luar, tulis seorang pengguna. Kami tidak butuh Grip di sini, tulis yang lain. Di desa-desa adat, para tokoh berkumpul mendadak. Made Wirantara, ketua pecalang Bali, duduk tenang di Balai Banjar. Di hadapannya, para tetua adat, pemuda desa, dan tokoh agama menunggu arahan. Kita tidak anti orang luar, ucap Made pelan, tapi kita anti pada arogansi. Bali tidak pernah menolak tamu. Tapi kita tolak mereka yang datang membawa ketakutan. Keputusan pun diambil. Bali tidak akan diam. Spanduk penolakan dicetak. Barisan adat disiapkan. Di media sosial, tagar tolak Grip mulai naik. Bali bersatu dalam diam yang penuh makna. Di sisi lain, Arman sedang duduk santai di markas sementaranya di Gianyar. Kopi di tangan, wajahnya masih penuh kemenangan. Ia belum menyadari badai sedang menyusulnya. Ia membaca komentar-komentar penuh kemarahan di ponselnya, lalu menggebrak meja. Mereka pikir kita ini siapa? Kita datang bukan untuk minta izin. Anak-anak buahnya menatap bingung. Di luar, suara gong dari pura terdengar samar, seolah menyampaikan peringatan yang tak terlihat. Arman tersenyum sinis. Baik. Kalau damai ditolak, kekuatan akan bicara. Dan dari situlah awal segalanya. Rencana konvoi besar-besaran mulai disusun. Tapi Bali sudah tidak lagi dalam posisi menunggu. Matahari baru naik setinggi pohon kelapa ketika Denpasar mulai berubah wajah. Di media sosial, unggahan video deklarasi Grip menyebar seperti api di musim kemarau. Wajah Arman Widodo yang berbicara lantang di atas panggung ditonton jutaan orang.
Tapi kali ini bukan pujian yang datang. Ribuan komentar bermunculan, geram, marah, kecewa. Kalian tidak tahu Bali. Ini tanah yang dijaga bukan oleh senjata, tapi oleh adat dan leluhur. Di kanal YouTube lokal, potongan video reaksi masyarakat Bali diunggah oleh akun independen. Seorang pemuda adat bernama Wira, dengan mata yang berkaca-kaca, berbicara dengan suara serak. Kami lahir di tanah ini. Kami mencium bau dupa dan tanah basah setiap hari. Kami tidak pernah belajar membalas dengan kekerasan, tapi kami juga tidak akan tunduk pada gertakan siapapun. Suaranya terekam, dibagikan ulang, dan menjadi simbol perlawanan diam. Warga Bali yang biasanya tenang, kini bersatu dalam diam yang menggetarkan. Di desa-desa, para tetua adat menggelar rapat darurat. Di Balai Banjar Ubud, Made Wirantara memimpin pertemuan yang dihadiri para pecalang dari berbagai wilayah. Wajah-wajah mereka tampak gelisah, tapi tetap tenang. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kita tidak butuh bentrokan, ucap Made. Tapi kita juga tidak akan membiarkan tanah kita diinjak dengan kesombongan. Satu persatu desa adat mengeluarkan pernyataan sikap. Spanduk bertuliskan, "Grip bukan budaya kami," dipasang di gerbang pura, di depan pasar, bahkan di simpang-simpang strategis. Pecalang mulai terlihat berjaga, tak dengan senjata, tapi dengan tongkat kayu berukir dan kain poleng hitam putih yang melambangkan keseimbangan alam. Sementara itu, markas Grip di Gianyar mulai sibuk. Arman membaca semua reaksi publik dengan penuh amarah. Ia tak gentar. Sebaliknya, ia semakin yakin bahwa Grip harus menunjukkan siapa yang berkuasa. Ia memanggil para petingginya. Di ruang sempit yang penuh dengan asap rokok dan peta kota Bali yang tergeletak di meja, Arman menggebrak papan strategi. Kita akan buat konvau besar. Kita keliling Denpasar, lewat pasar, pura, tempat ibadah, sekolah. Biar mereka tahu kita bukan untuk ditolak. Beberapa anak buahnya terlihat ragu. Salah satu dari mereka, Randy, pria muda dengan suara berat, memberanikan diri berbicara. Bang Arman, kalau mereka benar-benar menolak, kalau ini bikin kerusuhan. Justru itu yang mereka harus tahu, potong Arman tajam. Kalau mereka tidak bisa hormat, maka kita ajarkan arti takut. Instruksi pun dibagikan. Mobil bak terbuka akan membawa bendera-bendera Grip. Motor-motor besar dengan knalpot berisik diminta merapat. Para anggota diminta mengenakan seragam lengkap dengan emblem Grip yang mengkilap. Di sisi lain, para seniman Bali menolak dengan cara mereka sendiri. Malam itu, di sebuah pura kecil, puluhan penari kecap berkumpul. Mereka duduk melingkar, memukul dada dan menyerukan nyanyian khas Bali. Di tengah lingkaran itu, seorang penari mengenakan topeng barong berdiri tegak. Di depan kamera yang merekam diam-diam, pertunjukan itu bukan hanya ritual, tapi pernyataan. Bali tidak pernah diam. Ia menjawab dengan budaya, bukan dengan kekerasan. Video pertunjukan itu diunggah dan langsung viral. Salah satu komentar paling disukai berbunyi, "Kalian datang bawa bendera. Kami sambut dengan doa dan tarian. Tapi jangan uji kesabaran tanah kami." Semakin malam, semakin banyak pesan beredar. Warga mulai saling mengingatkan agar tidak keluar rumah jika tidak penting. Tapi tak satupun warga Bali yang panik. Mereka tahu siapa yang menjaga mereka. Di sebuah pura di utara Denpasar, Made Wirantara berdiri menghadap dupa yang menyala. Asap putih membumbung ke langit, menyatu dengan doa-doa para penjaga adat. Ia tak mengangkat senjata. Hanya seutas tali doa dan tongkat kayu sederhana di genggaman. "Jika mereka datang besok, kita sambut," bisiknya. Bukan dengan amarah, tapi dengan keteguhan. Sementara itu, di markas Grip, Arman Widodo tak tidur semalaman. Ia merancang rute. Menentukan titik berhenti. Bahkan menyiapkan sound system agar suaranya kembali menggema. Ia belum tahu bahwa langkah kakinya besok akan berakhir di titik yang tak pernah ia duga. Dan malam itu, langit Bali tetap sunyi. Tapi bukan sunyi karena damai. Sunyi karena semua sedang menahan sesuatu yang besar. Subuh menyelimuti Bali dalam kabut tipis yang menggantung rendah di antara pepohonan. Tapi di beberapa titik kota, suasana berbeda. Jalan-jalan yang biasanya lengang mulai dipenuhi mobil-mobil hitam bertuliskan Grip. Di dalam markas sementaranya di Gianyar, Arman Widodo berdiri di depan cermin sambil melilitkan sorban merah ke kepalanya. Sorban yang sama ia kenakan saat deklarasi.
Tapi kali ini, niatnya berbeda. Di halaman luar, puluhan anggotanya bersiap. Motor-motor gede dengan knalpot yang dirancang menggelegar berbaris rapi. Bendera grip dikibarkan tinggi. Mobil-mobil bak terbuka dihias dengan spanduk besar bertuliskan, "Grip untuk keamanan bangsa." Tapi di mata orang Bali, spanduk itu bukan pesan perdamaian. Ia terlihat seperti simbol tantangan. Arman naik ke atas mobil komando, menggenggam pengeras suara. Suaranya lantang memecah pagi yang masih menggigil. Kita tidak datang untuk cari ribut. Tapi kalau mereka terus menolak, maka kita tunjukkan siapa grip sebenarnya. Puluhan pria berseragam serba hitam mengepalkan tangan ke udara. Teriakan menggema. Tapi di antara barisan itu, ada wajah-wajah yang tak setegas biasanya. Rasa ragu menyusup diam-diam. Beberapa dari mereka mulai berpikir, apakah langkah ini memang benar? Sementara itu, di sisi lain pulau, pecalang dari berbagai desa berkumpul di pura utama daerah Renon. Di bawah pohon Kamboja yang tengah berbunga, Made Wirantara berdiri tenang di tengah barisan penjaga adat. Ia tidak berbicara banyak. Hanya satu kalimat yang ia ulang pelan tapi mantap. Jaga tanah kita. Jangan biarkan kehormatan ini dilangkahi. Para pecalang mengenakan pakaian adat lengkap, dengan ikat kepala dan kain poleng terikat di pinggang. Mereka tidak membawa senjata api. Hanya tongkat kayu. Tapi di balik ketenangan mereka, ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Kekuatan yang selama ini menjaga Bali tetap berdiri meski zaman berganti. Mereka mulai membentuk barikade. Jalan-jalan utama ditutup dengan tenang. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah. Hanya kehadiran yang diam tapi tegas. Di pusat kota, warga mulai berkumpul. Beberapa membawa sesajen. Beberapa menyalakan dupa di depan toko-toko dan rumah mereka. Di pinggir jalan, pemuda-pemuda adat berdiri bersiaga. Mereka tak berbicara. Tapi mata mereka menyimpan bara. Di media sosial, siaran langsung dimulai. Jaringan warga adat mengabarkan pergerakan grip dari arah Gianyar. Netizen ramai membagikan ulang. Tagar Bali tanpa grip kembali naik, kali ini dengan ribuan komentar dan unggahan baru. Sementara itu, konvoi grip bergerak. Deru motor dan mobil terdengar dari jauh. Warga Denpasar mulai keluar rumah. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menyaksikan. Kamera-kamera ponsel diarahkan ke arah jalan utama. Di tengah sorotan itu, mobil komando Arman terus melaju. Mikrofon di tangannya sudah aktif. Lihat. Tak satu pun dari mereka berani menghentikan kita. Namun beberapa kilometer di depan, barisan pecalang telah berdiri. Di jalan utama menuju Pura Jagatnata, 2 lapis penjaga adat menutup jalur. Di belakang mereka, pemuda-pemuda desa membawa dupa, bendera kain Bali, dan sesajen. Tidak ada kekerasan. Hanya kehidmatan yang dingin dan tak tergoyahkan. Made Wirantara berdiri paling depan. Wajahnya datar, tapi tatapannya seperti menembus segala bentuk keangkuhan. Di tangannya, sebuah tongkat kayu tua yang diwariskan turun-temurun. Jika mereka datang, jangan bergerak. Jangan bicara. Biarkan mereka yang melanggar dulu, ucapnya kepada para pecalang. Dan saat itu terjadi, semua terasa melambat. Konvoi grip semakin dekat. Suara kendaraan semakin keras. Debu jalanan mulai berterbangan. Tapi barisan pecalang tak bergerak sejengkal pun. Mereka berdiri, menatap ke depan. Seolah menantang tanpa kata. Arman berdiri di atas mobilnya, melihat barikade di kejauhan. Itu cuma barikade adat. Terobos saja. Salah satu anak buahnya, pemuda bertubuh besar bernama Dika, menginjak gas motornya dan melaju ke arah pecalang. Tapi sesaat sebelum ia sampai, satu pecalang tua mengangkat tongkat dan menahannya tanpa kekerasan. Entah bagaimana, Dika tiba-tiba berhenti. Wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar hebat. Motor itu oleng pelan dan berhenti sendiri. Dika menatap pecalang itu seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Aku nggak bisa gerak, Bang, ucapnya lirih, ketakutan. Arman melihatnya dari kejauhan, bingung dan mulai goyah. Anggota grip lainnya juga terdiam. Tak ada yang berani maju. Dan di tengah kebingungan itu, kamera warga terus merekam. Tayangan itu langsung menyebar.
Dunia menyaksikan bagaimana sebuah kekuatan besar tak mampu menembus ketenangan adat. Di belakang barikade, suara gamelan terdengar. Lembut. Dalam. Seolah mengingatkan semua orang, ini bukan tanah kosong. Ini tanah yang hidup, dijaga oleh mereka yang tidak perlu berteriak untuk dihormati. Deru mesin terdengar menggerung di antara sempitnya jalanan Denpasar. Suasana pagi yang biasanya dipenuhi suara anak sekolah dan ibu-ibu belanja, kini berubah jadi pawai mencekam. Di tengah jalan, mobil komando Grip melaju pelan. Di atasnya, Arman Widodo berdiri gagah dengan mikrofon di tangan. Suaranya kembali menggema. Kami datang bukan untuk perang. Tapi jangan pernah uji kesabaran kami. Anggotanya bersorak dari belakang. Motor-motor berknalpot bising meraung-raung mengelilingi mobil utama. Di pinggir jalan, warga menatap diam. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang hanya menatap tanpa kata. Bali belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Suasana yang asing. Terlalu panas untuk disebut konvau. Terlalu tegang untuk dianggap pawai damai. Mereka melintasi pasar, gang sempit, hingga pura-pura kecil di pinggir jalan. Tapi setiap kali mereka lewat, dupa dibakar oleh warga. Bukan untuk menyambut, tapi untuk menjaga. Agar roh-roh tenang dan tanah tetap teduh. Seolah bumi Bali sendiri sedang menahan amarahnya. Di perempatan terakhir sebelum pusat kota, langkah mereka terhenti. Puluhan pecalang berdiri tegak membentuk barikade manusia. Pakaian adat lengkap melekat di tubuh mereka. Di pinggang terikat kain poleng. Di tangan tergenggam tongkat kayu tua. Di belakang mereka, puluhan pemuda desa berdiri dengan dupa dan sesajen. Mereka diam. Tapi diam mereka mengguncang. Bahkan knalpot-knalpot berisik itu tak sanggup mengusik ketenangan itu. Di garis depan, Made Wirantara maju beberapa langkah. Ia menatap langsung ke arah mobil komando. Arman turun. Keduanya kini berdiri tak lebih dari 5 meter. Putar Bali. Suara Made tenang, nyaris berbisik. Tapi semua bisa mendengarnya. Bali tidak butuh pertunjukan kekuatan. Ini tanah adat, bukan panggung kekuasaan luar. Arman menggenggam mikrofon lagi. Tapi suaranya mulai ragu. Kami punya hak sebagai warga negara. Ini Indonesia. Bukan kerajaan adat. Tapi kata-katanya menggantung. Tak ada yang membalas. Hanya suara gamelan kecil dari pura terdekat, dan bunyi burung-burung yang berterbangan seolah menjauh dari medan ini. Bahkan langit terasa diam. Tiba-tiba, salah satu anak buah Arman, pemuda bernama Ilham, melangkah maju dengan emosi. Ia mencoba mendorong satu tongkat pecalang. Dan saat tangannya menyentuh kayu tua itu, tubuhnya bergetar. Napasnya terengah. Matanya membelalak. Ia mundur cepat sambil memegangi dada. Tubuhnya lemas. Terjatuh pelan ke tanah. Ada yang salah, Bang. Aku nggak kuat. Wajah Arman memucat. Para anggota Grip saling pandang. Yang awalnya berdiri tegap kini mulai goyah. Mereka tidak melihat perlawanan fisik. Tapi justru itulah yang membuat mereka takut. Tidak ada satupun dari barisan pecalang yang mundur. Tidak satupun mengangkat suara. Mereka hanya berdiri, dan diam mereka lebih keras dari segala teriakan. Lalu dari kejauhan, sirine terdengar. Belasan polisi datang cepat. Mereka tidak angkat senjata. Hanya turun dan berjalan ke arah Arman. Pak Arman Widodo, tanya seorang petugas. Arman mengangguk pelan. Matanya tak sekeras tadi. Saudara dianggap memicu keributan di tempat umum, melakukan tindakan intimidatif, dan mengganggu ketertiban masyarakat adat. Untuk itu, kami akan membawa saudara untuk dimintai keterangan. Arman membuka mulut, hendak menolak. Tapi sebelum sempat berbicara, dua petugas sudah menggenggam lengannya. Satu borgol dikunci perlahan di pergelangan tangannya. Klik. Tak ada perlawanan. Suasana berubah hening. Para anggota Grip terpaku. Mobil komando yang selama ini menjadi lambang kekuasaan kini menjadi saksi bisu kehancuran ego. Warga bersorak pelan. Bukan hinaan. Tapi pelepasan. Seolah berkata, kami tidak benci, kami hanya menjaga. Ini bukan balas dendam. Ini adalah adat yang menegakkan diri.
Saat Arman digiring ke mobil tahanan, kameranya merekam. Sorot matanya tak lagi menantang. Wajahnya tak lagi garang. Ia hanya diam. Dan di belakangnya, para pecalang tetap berdiri. Tidak melangkah maju. Tidak merayakan. Mereka tahu, tugas mereka belum selesai. Tapi pesan mereka sudah sampai. Di dalam mobil tahanan, Arman menatap keluar. Dari jendela kecil, ia melihat wajah-wajah yang tak marah, tapi juga tak tunduk. Ia melihat Bali yang tak mengangkat senjata tapi berhasil menghentikannya. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati. Apa aku sudah terlalu jauh? Malam turun pelan di atas kota Denpasar, menyelimuti jalanan dengan hawa dingin yang menyusup ke kulit. Di sudut kantor polisi, sebuah sel sempit menjadi tempat di mana semua suara berhenti. Arman Widodo duduk bersandar di dinding, tubuhnya lunglai, wajahnya kaku tanpa ekspresi. Borgol di tangannya sudah dilepas, tapi yang mengikatnya kini adalah rasa malu. Ia tak pernah membayangkan akan duduk di sini, bukan karena kalah bertarung, tapi karena ditundukkan oleh diam. Di luar jeruji, suara dunia masih terdengar. Tapi semua terdengar jauh. Samar. Sorakan warga. Doa-doa dari pura. Gamelan yang berbunyi pelan. Semuanya seolah mengutuk kesombongan yang tumbang oleh wibawa adat. Pikirannya kacau. Ia memutar kembali semua yang terjadi. Dari saat pertama menginjak tanah Bali, saat berdiri dengan sorban merah dan orasi lantang, hingga detik di mana Borgol mengunci tangannya dan pandangan warga menusuk hatinya. Tak ada yang bisa ia sangka lagi. Ia salah. Tapi terlalu keras untuk mengakuinya. Lalu dari ujung lorong gelap, langkah kaki mendekat. Seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana membawa sebungkus nasi dan air mineral. Arman? Suara itu mengguncang hatinya lebih dari semua teriakan kemarin. Ia menoleh. Pak! Pak Mulyana? Lelaki itu tersenyum tipis. Rambutnya sudah penuh uban, tapi sorot matanya masih sama seperti dulu, saat mengajar di kelas kecil di kampung tempat Arman dulu sekolah. Aku lihat videomu. Dari atas mobil itu. Kau tidak berubah. Masih menantang semua orang. Tapi kali ini, kau tantang tanah yang tidak bisa dilawan. Arman menunduk. Tiba-tiba matanya panas. Tapi gengsi masih menyelimuti dadanya. Aku cuma ingin dihormati, Pak. Aku capek dipandang sebelah mata. Pak Mulyana duduk di lantai, memandang muridnya di seberang jeruji. Suaranya pelan, tapi menusuk. Kalau kau ingin dihormati, bawalah manfaat, bukan ketakutan. Arman terdiam. Suara itu membelah benteng di hatinya. Ia menggenggam lututnya erat-erat, mencoba menahan air mata. Tapi bibirnya gemetar. Grip mereka rumahku, Pak. Di sana aku dihargai. Aku punya tempat, punya suara. Dan sekarang, tanya Pak Mulyana. Arman tak menjawab. Ia hanya menatap lantai. Malam itu, mereka duduk tanpa banyak kata. Tapi hening mereka lebih dalam dari percakapan apapun. Di dalam dirinya, Arman mulai goyah. Ia sadar, selama ini ia berlari bukan untuk membela rakyat, tapi untuk mengisi luka masa lalu. Kehilangan ayah, kerasnya hidup, dan kebutuhan untuk dihormati membentuk dirinya jadi orang yang ditakuti, bukan disegani. Ia bukan ingin membela. Ia hanya ingin dianggap. Tapi harga yang harus ia bayar kini terlalu besar. Langit di luar sel tampak cerah. Lewat jeruji kecil di atas kepala, bintang-bintang terlihat bertabur damai. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Arman tak memikirkan kekuasaan. Ia hanya memikirkan arti menjadi manusia. Pak Mulyana berdiri pelan. Kau masih punya waktu, men. Tapi jangan buang detik pun. Hormat tidak dituntut. Hormat didapat saat kau mau menunduk. Ia pergi meninggalkan sel. Tapi suara terakhirnya tinggal, berulang-ulang di kepala Arman. Dan malam itu, Arman tidak tidur. Ia hanya memandangi langit, memikirkan satu hal yang tak pernah ia pahami seumur hidup. Bagaimana cara menjadi lelaki yang dihormati tanpa membuat orang lain takut? Pagi itu, cahaya mentari masuk melalui kisi-kisi kecil di atas tembok sel. Hangatnya menyentuh wajah Arman Widodo yang belum sempat terpejam semalaman. Di tangannya, ada sobekan kertas bekas bungkus nasi dari semalam, penuh coretan kecil.
Ia menulis semua yang berputar di kepalanya, tentang kekuasaan, rasa malu, masa lalu, dan harapan. Langkah kaki polisi mendekat. Arman, ada tamu. Kau diizinkan bicara dengannya di ruang mediasi. Arman berdiri pelan. Kakinya berat. Tapi ada sesuatu di dadanya yang mendorongnya untuk tetap melangkah. Saat ia memasuki ruang kecil dengan cahaya matahari yang menyorot dari jendela tinggi, matanya terpaku. Di sana, duduk sosok bersahaja dengan pakaian adat lengkap. Kain putih bersih, sabuk hitam, dan selendang poleng terikat di pinggang. Wajahnya tenang. Tegas, tapi tidak menyakitkan. Pria itu adalah Made Wirantara, Ketua Pecalang Bali. Arman menghela napas panjang. Ia lalu duduk perlahan di hadapannya. Hening. Saya minta maaf, ucap Arman. Lirih. Suaranya seperti pecahan kaca di lantai yang baru saja jatuh. Saya datang ke Bali bukan untuk cari masalah. Tapi saya terlalu bangga. Terlalu merasa besar. Made menatap matanya lekat-lekat. Tatapan yang tak menghakimi, tapi juga tak lunak. Maaf itu bukan untuk saya, Arman. Tapi untuk semua yang kau buat gelisah. Untuk warga yang merasa tanahnya diinjak. Untuk budaya yang kau coba taklukkan. Arman menunduk dalam. Ia tahu, ini bukan tentang dirinya lagi. Ini tentang luka yang sudah ia buat di tanah yang bukan miliknya. Saya akan bubarkan kepengurusan Grip Bali, katanya. Dan setelah bebas nanti, saya ingin datang ke sini bukan sebagai ketua ormas. Tapi sebagai tamu yang belajar. Made Wirantara tak langsung menjawab. Ia mengambil napas panjang lalu mengangguk perlahan. Kalau niatmu benar, Bali akan menerimamu. Bukan sebagai pemimpin. Tapi sebagai manusia. Dan di ruangan itu, tak ada suara tepuk tangan. Tak ada deklarasi besar. Hanya dua pria dari dunia yang berbeda, duduk tanpa ego, dan membicarakan kata paling sulit dalam hidup, mengalah. Beberapa hari kemudian, surat pembekuan resmi kepengurusan Grip Bali disahkan oleh pihak Ormas Pusat atas permintaan pribadi Arman Widodo. Ia menyatakan mundur dari semua jabatan struktural di wilayah itu. Karena itu, penahanannya diproses sebagai mediasi penuh. Arman dibebaskan lebih cepat karena kooperatif dan mencabut seluruh klaimnya atas tanah Bali. Hari itu, tak ada iring-iringan. Tak ada sorak. Tak ada yang menyambut. Hanya satu sosok yang berdiri di depan gerbang kantor polisi membawa jaket lusuh dan sebungkus roti hangat. Pak Mulyana. Kamu sudah bebas, men. Tapi yang paling penting, kamu juga baru mulai. Arman tersenyum kecil. Ia mengenakan jaket itu, lalu memeluk gurunya dengan pelan. Tanpa banyak kata. Tapi cukup untuk menjelaskan bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Dalam perjalanan pulang, ia melihat Bali dengan cara yang berbeda. Anak-anak kecil bermain di pinggir pura. Pecalang berjaga sambil tersenyum pada warga yang lewat. Aroma dupa menyelimuti jalanan. Tak ada ancaman. Tak ada suara keras. Hanya ketenangan yang membuat dada sesak, bukan karena takut, tapi karena haru. Sampai di bandara, ponselnya kembali aktif. Puluhan pesan masuk. Ada yang mencaci, ada pula yang menyemangati. Tapi satu pesan membuatnya berhenti lama. Kau datang dengan dada membusung, tapi pulang dengan kepala menunduk. Itu bukan kehinaan. Itu awal dari pemahaman. Ia tak tahu siapa yang mengirim. Tapi pesannya tepat menusuk. Seolah menjadi cermin yang selama ini ia hindari. Arman membalas singkat. Terima kasih. Saya belajar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tulus menuliskan kalimat itu. Langit Jakarta sore itu mendung, seolah menyambut kepulangan Arman Widodo dengan diam yang menekan. Tak ada sambutan, tak ada pengawalan. Ia turun dari taksi seorang diri, membawa tas kecil dan mata yang penuh lelah. Bukannya kembali ke markas Grip, langkahnya justru menuju sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah yang dulu ia tinggalkan bertahun-tahun demi ambisi dan pengaruh. Di depan pintu, seorang wanita parubaya membukakan pintu dengan air mata yang langsung tumpah saat melihat wajah anaknya. Kamu kurusan? Bisiknya sambil mengelus pipi Arman. Iya, Bu. Tapi aku pulang. Tak ada kata-kata besar.
Hanya pelukan panjang yang lebih kuat dari semua orasi yang pernah ia ucapkan. Di ruang tamu sederhana itu, Arman duduk dan menghirup aroma masakan ibunya, sayur bening, nasi hangat, dan tempe goreng. Makanan yang dulu ia anggap terlalu sederhana untuk pemimpin seperti dirinya, kini terasa seperti hadiah termahal dalam hidupnya. Aku capek jadi orang yang ditakuti, Bu, ucap Arman lirih. Aku mau jadi orang yang bisa bantu. Ibunya tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap anaknya dengan mata yang dulu sering menangis diam-diam di malam hari karena doa-doanya tak kunjung didengar. Malam itu, Arman tidur di kamar kecil yang dulu dipenuhi poster dan bendera GRIP. Kini semua ia lepas. Ia hanya menyisakan selembar kertas kosong di dinding, tempat ia ingin menuliskan ulang hidupnya dari awal. Hari-hari berikutnya ia jalani dengan perlahan. Tak lagi dengan sorban merah dan mobil komando. Tapi dengan kaos polos dan langkah kaki yang pelan. Ia mulai mengunjungi anak-anak jalanan di sekitar terminal. Membagikan makanan. Mendengarkan cerita. Ia mengenal wajah-wajah marah yang dulu sangat mirip dengannya. Anak-anak yang keras bukan karena jahat, tapi karena tak pernah diberi ruang untuk lemah. Ia lalu membentuk komunitas kecil. Namanya sederhana, Rumah Pulang. Sebuah tempat bagi para pemuda jalanan, mantan preman, dan siapapun yang ingin memperbaiki hidup. Tanpa intimidasi. Tanpa organisasi. Hanya satu syarat, datang sebagai manusia yang mau belajar. Beberapa bulan berlalu. Nama Arman tak lagi viral. Ia tidak diundang ke acara manapun. Tapi satu surat yang datang membuat dadanya kembali bergemuruh. Di atas kertas berwarna coklat tua, tertera tulisan tangan halus. Kami mengundangmu kembali. Bukan sebagai ketua ormas. Tapi sebagai tamu. Datanglah ketika kau siap menerima pelajaran dan berbagi cerita. Made Wirantara, Ketua Pecalang Bali. Arman membaca surat itu lama sekali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut. Tapi karena haru. Ia tahu ini bukan sekadar undangan. Ini jembatan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Dengan satu tas kecil dan pakaian sederhana, Arman kembali menginjakkan kaki di Pulau Dewata. Tak ada mobil iring-iringan. Tak ada pengeras suara. Hanya langkah seorang manusia biasa yang ingin memperbaiki jejaknya. Di pura yang dulu ia datangi dengan dada membusung, kini ia datang dengan kepala tertunduk. Made Wirantara menunggunya di tangga batu. Para pecalang berdiri di sampingnya. Tapi kali ini, tak ada barikade. Tak ada barisan adat. Hanya senyum. Senyum hangat yang tak pernah ia dapat sebelumnya. Selamat datang di Bali, Arman. Tanah ini selalu terbuka untuk yang mau menghormati. Arman menunduk dalam. Tangannya menggenggam tangan Made dengan erat. Terima kasih sudah memberi aku kesempatan kedua. Dan di depan pura, di antara bau dupa dan bunga Kamboja yang mekar, seorang mantan ketua ormas berdiri. Bukan sebagai pemimpin. Tapi sebagai manusia yang belajar untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Hari-hari berlalu sejak Arman Widodo kembali menginjak tanah Bali, bukan dengan atribut organisasi, tapi dengan niat yang telah berubah. Tak ada gemuruh, tak ada pawai. Ia berjalan pelan menyusuri jalanan Ubud, disambut angin lembut yang membawa aroma dupa dan suara gemericik air dari pancuran pura. Di bawah pohon Kamboja yang berbunga putih, ia duduk bersama Made Wirantara. Tak ada kursi megah, hanya alas tikar dan teh hangat di antara mereka. Seorang pemuda desa menghidangkan makanan kecil, lalu mundur dengan sopan. Kau tahu, Arman, ucap Made pelan, di Bali, kami tidak pernah menolak tamu. Tapi kami akan berdiri tegak untuk menjaga yang tak terlihat, harga diri, kehormatan, dan warisan leluhur. Arman mengangguk. Kali ini ia tidak membalas dengan argumen. Ia mendengarkan, dan itu saja sudah cukup membuat pecalang tua itu tersenyum. Dari tempat duduk mereka, tampak para pemuda desa berlatih menari, memainkan alat musik tradisional, dan membuat sesajen. Arman mengamati mereka dengan mata berbeda. Dulu ia hanya melihat Bali sebagai tempat. Kini ia melihatnya sebagai ruh. Sebagai pelajaran yang hidup. Bolehkah aku ikut membantu di sini? Tanya Arman perlahan. Boleh, jawab Made. Tapi bukan membantu adat. Bantu dirimu sendiri dulu. Supaya kau bisa berdiri sebagai bagian dari manusia yang utuh. Hari itu,
Arman berjalan ke pasar, membantu membersihkan halaman pura, ikut duduk bersama anak-anak muda yang ingin mendengar kisahnya. Ia menceritakan semuanya. Bukan dengan bangga, tapi dengan jujur. Tentang arogansinya. Tentang rasa sakitnya. Tentang kejatuhannya. Dan dari kisah itu, para pemuda belajar. Bukan dari tokoh besar. Tapi dari bekas pemimpin yang pernah salah arah dan memilih untuk kembali. Suatu sore, ia menerima undangan tak resmi dari sekelompok pemuda adat Bali. Mereka ingin mengadakan forum terbuka bertema, mengembalikan martabat, bukan menguasai. Arman diminta hadir sebagai pembicara. Awalnya ia ragu. Tapi akhirnya ia datang. Di depan puluhan anak muda dan warga desa, Arman berdiri. Kali ini tanpa sorban merah, tanpa emblem grip, tanpa mikrofon mahal. Hanya dirinya sendiri. Saya datang dulu dengan dada membusung. Tapi saya pulang dengan kepala menunduk. Dan saya belajar bahwa kehormatan bukan soal siapa yang paling keras. Tapi siapa yang paling mau mendengar. Semua orang diam. Tapi diam itu bukan penolakan. Diam itu penghormatan. Dari Bali, kabar tentang perubahan Arman menyebar ke Jakarta. Mantan anggota GRIP yang masih bertahan mulai mendekatinya. Bukan untuk menghidupkan kembali organisasi, tapi untuk mencari jalan pulang. Arman membimbing mereka pelan-pelan. Ia menamai langkah itu jalan baru. Jalan yang tidak menjanjikan kekuasaan, tapi menawarkan kejujuran. Jalan yang menuntut kita menghormati sebelum dihormati. Di akhir perjalanannya di Bali, Arman berdiri di tepi laut. Angin menerpa wajahnya. Ombak bergulung seperti doa panjang yang tak pernah putus. Di tangannya, secari kertas yang ia tulis sejak hari pertama ditahan di sel polisi. Ia membacanya pelan. Jika aku pernah datang membawa amarah, biarkan aku pulang membawa damai. Jika aku pernah membuat takut, biarkan aku kini berjalan untuk menjaga. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan hati yang belajar mencintai tanah yang bukan milikku. Ia membakar kertas itu di atas dupa, lalu menunduk lama. Langit Bali sore itu berwarna jingga. Burung-burung kembali ke sarang. Pecalang berjaga seperti biasa. Tak ada yang berubah. Tapi sesuatu telah tumbuh. Perlahan. Diam-diam. Dan Arman Widodo, kini bukan lagi siapa-siapa. Tapi ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidup, menjadi siapa-siapa bukan lagi penting. Yang penting adalah menjadi manusia, yang tahu cara menghormati.